Ketika teman saya mau menikah, dia datang ke rumah saya, dia bilang, saya mau menikah, tapi saya nggak punya jas. Itu persoalannya. Terus dia bilang, kata roh Tuhan, saya harus pergi ke kamu. Boleh nggak aku dapat jas? Oh, oke. Saya masuk ke kamar saya. Saya cari saudara yang, maafkan saya, yang sudah tidak kepake dan menurut saya agak-agak, kalau bahasa Belanda bilang rommel-rommel. Waktu dia pakai segini, dia punya lengan segini. Dia bilang, aduh masa gue kawin begini. Saya bilang, ya udah kalau kawin tanganmu aja ke belakang. Terus dia bilang begini, udah gampangnya gini aja, gue masuk ke kamar lo, nanti gue yang pilih. Itu yang saya tidak kehendaki. Terus dia bilang, boleh nggak aku masuk? Saya bilang, oke, boleh. Dia masuk ke kamar saya. Ampun, dia pilih itu jas. Dan matanya itu mata mahal. Saya bilang, yang sebelah kiri ini bagus semua. Dia lewatin batasan itu. Batasan antara Mesir dan Israel. Terus dia bilang, bagaimana dengan yang di kanan? Saya mau bilang, tolak dalam nama Yesus. Karena itu yang bagus. Tuhan bilang, kau dapat jas daripadaku free. Biarlah kau juga beri free. Berat, ngomong gampang, berat melakukan. Saya dalam hati bilang, pakai kawin lagi dia. Ngapain sih kalau nggak punya duit pakai nikah? Jadi waktu dia pindah ke kanan, saya bilang, dalam nama Yesus, butakan mata dia dan tutup hikmat, kebijaksanaan, budi marifat. Saudara tahu, dia pilih salah satu yang terbaik dan termahal. Dia bilang, wah ini bagus. Saya kaget, waduh itu jelek. Saya bilang jelek. Dia bilang cukup, kurang bagus. Dia pakai pas. Dia bilang boleh nggak yang? Tuhan bilang, let it go. Hati itu, dalam hati saya putus persaudaraan. Dan nggak usah datang-datang lagi. Dia bilang thank you ya, thank you berat. Dia peluk saya berkali-kali. Tahu nggak setelah itu dia duduk, dia bilang begini, bagaimana ya dengan biaya pernikahan? Nah lo yang nikah. Terus saya bilang, maksud lo, kalau lo bisa bantu gue biaya pernikahan. Saya bilang berapa? Dia bilang semua. Tadi saya mau bilang batalkan itu pernikahan. Ini pernikahan dari setan, dari iblis gitu. Saya lihat dia, dan Tuhan bilang sama saya, aku berikan free, aku berkati yang kau limpah. Ternyata pernikahannya cuma di rumah, sederhana. Tuhan tidak pernah memberikan kita ujian melebihi kemampuan kita. Akhirnya saya bilang, nanti 1-2 kali bayar ya. Wah dia nangis. Dia bilang, sampai mati gue gak akan lupa lo. Nah, satu hari saudara, ada seorang teman pengusaha, dia ada di Itali, telepon saya, Pastor, saya ada di toko jas. Saudara tahu di toko jas apa? Jas yang mereknya saya kasih dia. Saya kehilangan 1 Pak, tapi Tuhan kasih 4. Memang kalau dengar begini, haleluya. Cuman melakukannya berat amat. Saya nangis malu. Saya ingat what I did. Udahlah Tuhan, I give him for free. Tapi kenapa engkau kembalikan? Tuhan bilang begini, jerih payahmu dalam aku tidak pernah sisa. Anugerah. Ketika Anda diberikan Tuhan hal yang cuma-cuma, Anda juga harus memberkati banyak orang juga dengan cuma-cuma. Sangat diberkati sekali. Sangat diberkati sekali. Amin. Dimana Pendeta Johan memberikan, ya, Bapak Pendeta Johan memberikan 1 jasnya dengan sahabatnya. Tapi Bapak Pendeta Johan menerima berlipat-lipat dari sahabatnya. Amin. Di sini saya diajari, ataupun kita yang mendengar, untuk tidak usah ragu untuk memberi yang terbaik. Amin. Haleluya. Karena tidak ada yang sia-sia ketika kita memberi yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Amin. Ya, saya percaya jika Bapak Pendeta Johan melakukannya, dia diberkati Tuhan. Saya juga percaya kita juga semua diberkati Tuhan saat melakukan segala sesuatu yang yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bagikan video ini, share video ini, berkati video ini dengan untuk kita semua bisa sama-sama diberkati Tuhan. Saya Goman Simarmata. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.